Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan senantiasa bersemangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, muatan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema 2. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian boleh menyiapkan modul pembelajarannya, pembelajaran mandiri 3. Kalian sudah siap? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Manusia memiliki tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan dengan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun kepada Allah dengan rasa kesadaran diri sendiri. Pada slide ini kita akan membahas beberapa jenis-jenis tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap diri sendiri bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mengenai dirinya sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Seluruh anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga ketertiban dan keselamatan keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dalam perbuatan manusia hendaknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara yang ditinggali itu. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya terhadap bangsa dan negara. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhannya atau tanggung jawab terhadap Allah. Manusia memiliki tanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya antara lain adalah beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial
yaitu yang membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Allah menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah tiga hal yang berbeda, namun saling berkaitan erat satu sama lainnya dan tidak bisa terpisahkan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita akan membahas satu persatu. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Bentuk hak sebagai warga masyarakat diantara lain adalah mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dapat hidup tenang dan damai, bebas berpendapat, dan bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dengan rasa penuh tanggung jawab. Bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain mematuhi aturan atau norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atau akibatnya atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Pernahkah kalian mendengar kata musyawarah? Musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Musyawarah memiliki nilai-nilai yang mendasari. Nilai-nilai yang mendasari musyawarah diantaranya adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Nilai kebersamaan ini akan menimbulkan persatuan dan menghindari perpecahan. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapatkan paksaan dari orang lain. Semua peserta musyawarah boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta musyawarah harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat orang lain,
boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar dan lapang dada. Nilai jiwa besar dan lapang dada melaksanakan hak keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak adalah seluruh peserta musyawarah diberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dimilikinya. Dalam musyawarah, ketika kalian ingin mengemukakan pendapat, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Cara mengeluarkan pendapat ada aturannya masing-masing. Yang pertama adalah mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan ini adalah sebagai izin ketika kita akan berbicara. Yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi, jika ada orang lain yang sedang berbicara, hendaknya kita menghargainya dengan cara tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, jika mengacungkan tangan sudah dipersilahkan, kalian boleh berbicara jika sudah dipersilahkan. Apabila belum diperbolehkan untuk berbicara, hendaknya kalian tidak berbicara dulu. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang kerjasama. Apakah itu kerjasama? Kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Manfaat dari kerjasama adalah menjalin persatuan dan kebersamaan, meringankan beban pekerjaan cepat selesai. Apabila ada seseorang yang tidak mau bekerja sama, akan menimbulkan beberapa hal. Akibat jika tidak mau bekerja sama adalah pekerjaan akan lama terselesaikan. Pekerjaan juga akan terasa lebih berat dan tidak adanya rasa persatuan dan kebersamaan. Jazakumullah khair. Semoga materi ini dapat tersampaikan dengan baik dan semoga kalian lebih bisa memahaminya. Cukup sekian dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.